Saya di sini ingin menjelaskan tentang mekanisme LTP atau LTD, long term depression, yaitu mekanisme yang menjelaskan bahwa kalau misalnya neuron kita itu nggak diberikan stimulus dengan jangka waktu yang lama, maka dia akan menghilang atau melemah hubungannya antar neuron, antara presinaps maupun postsinapsnya. Oke, jadi kita lagi-lagi ke hipokampus, yaitu di bagian CA1 atau CA3 di Hever collateral. Perlu diingat bahwa baik potentiation, long term potentiation maupun long term depression itu nggak hanya terjadi di hipokampus, terjadi di berbagai macam bentuk, berbagai macam, nggak cuma di otak juga, tapi di kaki dan lain sebagainya. Itulah kenapa bisa menjelaskan juga kenapa kalau misalnya otot kita kalau misalnya sering nggak dipakai, maka otot kita itu pun yang sebelumnya bisa dibilang monomernya lebih banyak dan gemuk, sehingga kayak orang-orang yang suka fitness yang gede-gede, kalau misalnya dia nggak lama udah lama nggak olahraga juga, ototnya itu bisa mengempis juga. Itu dikarenakan dengan LTP. Ini antagonis dengan LTP, yaitu kalau LTP tadi itu meningkatkan voltasenya, LDP itu menurunkan voltasenya. Nah, LTP dan LDP ini ada sebagai bentuk konsekuensi yang seharusnya ada di alam. Sehingga kalau misalnya LTP terus-terusan ada, neuron itu terus-terusan dinaikkan efektivitasnya, maka yang akan terjadi yang hasilnya adalah plus 30 mV ataupun minus 55 itu tidak akan naik standarnya. Jadi nggak cuma plus 30, jadi bisa plus 50, plus 70, bahkan plus 100. Kalau misalnya sampai benar-benar maksimal gitu ya, stimulus yang kita dapat itu tidak sebanding, stimulus yang ada di alam itu tidak sebanding dengan ini. Sehingga neuron kita itu akan menyerap informasi dengan sangat cepat, tapi otak kita tidak bisa menyeimbangi hal tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Yang ada, neuron ini akan terus-terusan mengirimkan impuls dengan sangat cepat, sehingga sirkuitnya itu akan rusak, sehingga akan mengalami luka. Dan lukanya itu nggak cuma luka di tangan atau misalnya di luka di indera kita seperti mata, tapi lukanya ada di otak, dan itu akan fatal akibatnya. So LDP ini juga sangat perlu untuk ada. Oke, kita langsung masuk ke mekanismenya. Jadi tadi ini kan untuk LTP itu kan meningkatkan. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke hipokampus. Oke, di sini ada Mg2+, ada NDA sama AMPA. Kalau misalnya di sini ada NDA sama AMPA, lagi-lagi setelah kita memberikan stimulus, misalnya ditaruh atau misalnya kita belajar, maka stimulusnya akan terus-terusan ke sana kan. Nah, dari pre ke post. Nah, saat kita misalnya males-malesan atau misalnya kita tidak memakai otak kita dalam berpikir dan beraktivitas, maka yang terjadi stimulusnya itu tidak cukup kuat untuk bisa tidak cukup kuat untuk bisa mencapai minus 55, sehingga ataupun tidak cukup kuat untuk bisa sampai ke sini. Tidak cukup kuat untuk sampai ke minus 55. Sehingga apa yang terjadi? Presinapsnya ini ke postsinaps itu tidak cukup kuat. Jadi yang semula cuma misalnya butuh 2, jadi lebih 3 atau misalnya 5 untuk bisa charge satu pos sinapsis ini doang, dan itu sangat berakibat fatal, sehingga membuat kita berpikir seperti telat dan pemanggilan informasinya lama, dan membuat kita itu sering lupa. Oke, so NMDA sama AMPA, saat stimulusnya kurang kuat dalam memberikan stimulus listrik, sehingga meskipun Na plusnya ini banyak yang masuk, tidak cukup kuat untuk bisa melepaskan Mg2 plus ini. Sehingga apa yang terjadi? Saat Mg2 plus ini tidak lepas dan ion Ca2 plusnya itu tidak bisa masuk ke dalam, maka yang terjadi adalah sini, Mg2 plus akan memanggil suatu mekanisme dinamakan protein kinase. Nah, protein kinase ini apa? Protein kinase itu adalah suatu enzim yang muncul saat Mg2 plusnya tadi itu nggak kecepot, sehingga AMPA akan bereaksi dengan protein kinase. So, gimana? Di sini ada struktur kimianya apa, yaitu C7H10N24, dan akan bereaksi dengan ATP, adenosine trifosfat, dibantu dengan enzim protein kinase. Ini enzimnya menjadi sebagai katalis, sehingga AMPA ini akan, yang protein aktif akan menjadi protein tidak aktif, sehingga proteinnya tidak aktif. Saat proteinnya tidak aktif, maka protein tersebut akan otomatis dimakan oleh sel itu sendiri, sel neuron itu sendiri, melalui fagositosis. Saat AMPA bereaksi dengan ATP menggunakan enzim protein kinase, maka dia akan non-aktif.
sehingga dia saat non aktif akan dibawa ke masuk ke dalam. Jadi dia akan dimakan proteinnya, protein yang reseptor yang tidak reseptor yang ada di sini di posinaps ini. Kalau misalnya dia sudah tidak aktif, dia akan dimakan oleh sel itu sendiri sehingga dia akan masuk ke dalam. Nah, lama-kelamaan kalau misalnya ini terjadi, AMPA yang menjadi jalur Na+ untuk masuk, dia akan lama-kelamaan hilang. Lama-kelamaan akan hilang. Nah, AMPA hilang, yang merupakan AMPA ini jalur utamanya Na+ untuk bisa mengalami depolarisasi, hilang, ya otomatis ikatan antara presinaps maupun ke posinaps itu akan melemah. Itu reseptornya lama-kelamaan hilang, maka neurotransmitter yang ada di sini semakin sedikit untuk bisa mengikat di bagian reseptor-reseptor ini, sehingga ikatannya akan semakin kurang. Ikatannya semakin kurang, butuh presinaps yang lebih banyak untuk bisa memicu aktivitas posinaps untuk membuat aksi potensial, membuat impuls itu tadi, sehingga informasi akan jauh lebih lambat, pemanggilan informasi lebih lambat, memori akan terbuat lebih lambat, dan pemanggilan informasi pun juga akan semakin lama, sehingga kalian akan lebih sering lupa, lebih sering melupakan fakta-fakta yang ada, dan belajarnya akan semakin telat. Maksudnya itu sulit untuk masuk gitu loh. So itu adalah long term depolarisasi. Perlu diingat bahwa mekanisme itu gak hanya berlaku di bagian otak ya, di otot juga dan sebagainya. Selama itu ada neuron di dalamnya. Terima kasih.